Enak juga ya, kan? Fredrin di XP ya. Iya, bisa digocek. Itu Bigetron. Loh, Iya, tapi pas zaman dulu, zaman dulu Bile, banget. Awal-awal banget. awal-awal. Oke, tapi kita akan langsung lihat aja ya untuk draft BNNP kita di game yang pertama, di mana Lukas. Nah ini masalahnya ketemunya Sutujin nih, makanya Lukasnya di ban. Selalu ya, Selalu. respect ya memang. Salah satu power lah untuk Sujin juga. Jelas Lukasnya dia yang menjadi sedikit perhatian atau lebih besar faktor perhatian untuk Lukas. Dan berarti sekarang Fanny kemarin memang sempat dilepaskan tapi dipakai ternyata bisa dapetin poin win. Yep. Jadi masih cukup menyakitkan kalau mengganggu di early game. Dan kalau kita lihat Dewa ini, Dewa kan user Fanny juga, si Ray. Oke, tapi banyak ya chip yang masih harus kena radar ban. Even Dewa first pick loh. Yep. Mereka bisa kemana lagi ya mereka ya? What's your command? Fanny di ban, oke. Masih ternyata untuk Prayo ban Fanny, Joy, Fredrin. Kalau ada Joy kayaknya lawannya Fredrin nanti. Fredrin ya. Masih ada Granger juga sebenarnya, atau Harriet. Kayaknya Granger bisa lawan Moskov ya, soalnya maybe. Oke. Mau ambil ke jungle-nya dulu. Jungle dulu, Joy kalau mereka mau buka dulu. Joy, Suyo juga masih open. Ya. Biasanya kalau udah keluar yang tebel-tebel kayak begitu ya, sebelum-sebelumnya ya mungkin beberapa season kebelakang Kari ada pilihan yang baik dan ya oke lah. Tapi sekarang di season 15 Kari sekalian nongol, berapa kali nongol baru sekali menang ya. Iya, win rate-nya kecil banget buat Kari. Kecil ya. Tipis banget kalau sekarang. Iya, karena dia betul setuper. Setup mungkin seperti Kaja. Kaja sebenarnya di buff juga, cuman belum kelihatan dari yang kemarin. Aku sebagai user Kaza belum ya, belum kelihatan. Dan Harriet Karit ya. masih mahal ternyata untuk Dewa United ya. Dan langsung dijawab dengan adanya Hilda dan Granger. Wow, ini Hilda juga seakan-akan untuk menutup aja. Kalau ada assassin yang bakal dipakai, pressure-nya is on Ya. dari early game. Ya atau kalau misalkan bicara tentang adanya utility jungler juga kan kayak tadi Fredrin Ya. atau mau ke fighter juga masih ada Suyo. Masih bisa ke sana ya. Masih bisa ke sana juga. Suyo sih kalau memang mau diambil. Yap. Atau mau main Kate juga nih bersama dengan adanya Matilda dari Muez. Jangan lupakan Om. Gatot Kaca? Gatot Kaca bisa. Always on the way. Dan Matilda dulu. Hilda. Beserta Kobe. Oke. At least satu lane udah aman ya berarti ya. Karena Matildanya pasti akan bisa membawa Povius, tinggal siapa yang dibawakan buat jadi jungle. Oke. Karena kalau nggak salah aku sempat ngeliat ada Matilda tapi jungle-nya tuh Assassin. Iya. Di bawah mainnya sama Poveus. iya sama Poviusnya yang lebih di babysit ya. Bener. Dan apalagi Harit kan ini bakal memperbanyak lagi absorb shield-nya dia. Dan Hayabusa bagi Sujin. Hayabusa. Ini agak lumayan berat sih ya buat ketemu dengan adanya hero-hero Kate kayak gini. Iya, karena memang Hildanya diambil untuk menutup. Mungkin agar aman juga ya busanya. Jadi mereka prefer untuk the same way. Tanpa Suyo, jungle-jungle bisa jadi sekarang akan di-ban oleh RRQ. Sedangkan pilihan-pilihan mid lane, ini mungkin wajib dibatasi juga. Oke. Mid lane siapa yang kuat buat Prince? If bisa, walaupun emang lumayan ada Matilda ya. Ya, sudah ada Matilda. Lumayan bisa menolong. Cecil. Ya, Atau masalahnya setidaknya pun nanti kalau emang ada mid laner lagi yang diamankan oleh Dewa, ini udah 4 magical damage. Yap. Setidaknya mah ada, walaupun yang mungkin beberapa tipis damage, tapi tetap magical semua gitu. Apakah akan ada sebuah pergerakan menuju ke mid laner aneh nggak sih? Mid laner aneh ya, siapa sekarang ya? Kayaknya susah sih kalau kita lihat mid laner aneh ya. Paling depan Parsha. Parsha. Ya, tapi ini kayaknya Idok bisa di-ban semuanya. Franco Tigreal kah? Udah biasa ya ketemu Iya. RRQ second phase bandnya Tigreal. Tigreal Franco. Tigreal Franco. Oke, dan last band dari RRQ. Midlane ya sebenarnya kayak yang lebih aman-aman kayak ada Valentina Vexana. Yep. Tuh ada bicara tentang midlane Om, yang kena buff juga kayak Gor. Novaria. Novaria, ya benar. Kemarin muncul. benar. Kemarin bahkan yang di buff-buff itu muncul. Yang di Iya, nerf juga muncul. Nanti kita belum melihat, ini masih standar ya berarti. 6 pilihan awal, belum ada yang kena buff atau nerf. Yep. Secure ya. Yep. Bahaya nih Fred dari Matilda, PR soalnya. Bisa megangin juga gitu loh. Yap. Tapi Ray juga kan punya signature alpha ya sebenarnya. Bisa mainin ini ya, fighter-fighter juga. Bener. Tapi ya balik lagi nggak melulu tentang fighter jungler nih. Ya, bisa asah. Ini masih bisa midnya tiba-tiba Joy yang keluar. Jungle-nya. Iya. Joy masih bisa keluar. Oke,
Oke, walaupun agak lumayan PR nih ketemu Hilda Haya ya. Yep. Tapi enak untuk lawan Granger sih sebenarnya. Bisa buat nabrak-nabrak belakang kan dia. Heeh. Naik deal kah? Respect buat Idok. Boleh, biasanya nih udah ketemu, udah bandnya sama. Sama ya, rumus ya, rumus ya. Rumus, tapi enggak. Gift. Gift Oh, ternyata. Giftnya malah di band sendiri. Oke. Karena mungkin RRQ first ambil dulu kali ya. Mereka punya kesempatan untuk ambil gift di pick 4 mereka sekarang. Ya, dan mereka juga nggak mau kejebak sama hal tersebut ya. Oh, kemungkinan besar jadi Fighter kan. Parknya dulu. Bisa jadi, tapi mungkin sekarang Farsa atau Cecilian. Toto lompat kita beberapa season belakang. Wah, siap. Waduh. Wah, Ray dulu saya nggak pakai itu. Tapi itu bisa. Bisa. Dia bisa loh sekarang. Dan Novaria. Ini draft yang pernah dibawakan sama tim Liquid ID di Yes. Grand Final ya. Ini 2 projectile. projectile, serangan jarak jauh. Nembak semua ya. Wow. Hmm. Ini mau 3 shoot, Iya, 3 point 3 shoot. point terus nanti dia. Dari- Tinggal pilih mau kena yang meteor ya, atau yang timah panas. Ya kan bener ya? Bener. Wah ini lumayan PR sih kalau misalkan ketemu sama fighter juga nih berarti. Yep. Apakah potensi assassin nggak muncul? Mungkin mereka butuh sesuatu untuk melompat ke belakang. Ya. Cuman Hildanya nih yang akhirnya jadi masalah. Karena udah nggak ada Luoi, nggak ada chip juga buat bisa tiba-tiba tabak belakang ya. Tapi untuk sekarang Alpha itu dia. Alpha Matilda dan Valentina. Seperti apa yang mungkin udah lumayan ke-mention juga ya dari Ya. tadi. Ini bagus tapi draftnya Dewa ya. Ya. Kayak mereka lumayan sustain buat main front to back juga. Yep. Asal early-nya mereka gak kalah, seharusnya mereka bisa pegang di mid game nanti. Oke. Dan last pick dari RRQ. Butuh satu lagi tahan badan di depan sih. Mungkin Hylos bisa jadi pilihan. Atau Tigreal. Atau Gatot. Yes, itu dia pilihan-pilihannya nih ya. Romer handal. Ya sekalian Ruby dah. Ruby Idok ya. Ruby dong. Kita asumsikan Hildanya berarti yang ada di tangan Dairen. Betul. Oke. Tapi aku lebih suka Hylos sih kayaknya. Hylos ya. Aha. Untuk badan di depan berarti. Iya, walaupun emang agak jadi minim CC. Tapi kalau Implosion ini takutnya nanti kena Valentina juga. Tapi badan, wow. Beresiko. Yep. Tapi efek ground controlnya bakal Itu menyulitkan dia. Alpha nanti buat bisa masuk ke team fight. Butuh CC ya. Itu sisi. Oke. Udah selesai nih ya. Ya. Kita mulai berarti nih ya. Gas. Kita akan mulai beberapa saat lagi teman-teman dengan drafting phase yang baru saja sudah selesai. Alright. Terlihat ya bagaimana kali ini memanfaatkan adanya Novaria sebagai satu hero yang telah terkena buff juga. Dan bermain combo klasik Alpha Matilda bagi Dewa, mampukah ada satu poin pertama yang bisa mereka bawa pulang? Benar, Alpha Matilda plus Povius. Yap, sama-sama kalah di match sebelumnya. Apakah hari ini mereka bisa mendapat kemenangan? Hanya akan ada satu yang menang dan satu tetap dalam posisi yang kalah. Akan seperti apa lagi kisah dari kedua tim ini? Karena minggu kelima, hari yang kedua, match yang pertama akan segera kita mulai, jadi langsung saja. EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini malam minggu masih sore sih ya. Semangat-semangat banget orang-orang ini, luar biasa loh. Dan lihat lagi ya, bagaimana gangguan yang terlihat dari Idok. Oke. Dan ini Idok bukan badang ya tapi. Ya, Romernya ternyata Hilda, EXP lane badang. beda ya. Aku pikir Beda. bakal ada badang di Rom. Tuh. Ternyata tidak. Oke. Potensinya lebih ke Hilda EXP juga mungkin untuk bisa menangin rotasinya Om. Dan juga in and out yang enak, ketika bertahan hidupnya juga udah jauh lebih Hilda di awalnya. Yep. Oke, tapi di bagian topnya pasti imbang sih. Tinggal di bagian bawah sekarang bagaimana Toy. Dia harus bisa meredam juga agar maybe-nya tidak cepat menjadikan itemnya. Yap. Karena kalau kita melihat untuk mid-nya sendiri, ini pressure-nya pasti bakal bisa dipegang dengan Okta dan juga Mueza. Karena seberapa banyak Astral Sphere yang ditembak, kalau bisa di-heal dengan Matilda, dia akan sangat sustain juga. Iya ya, karena ya makanya agak lemah ya Novaria Iya. ini ketemu hero kayak gini kan. Jadi Iya. poke damage-nya agak terlihat sia-sia. Sia-sia benar, karena hero heal kan. Ya. Nomor-nomor heal juga. Oke, yang belum support untuk Mueza. Ada 3 Inspire ya berarti ya. Mhm. Oke. Oke, tahan dulu. Ada game pause ada teman-teman ya. Sabar, Sabar, relax, sabar. tenang. Kita lihat dulu. Ya tapi kalau ngeliat match up-nya tadi Toy udah ngasih pressure yang lumayan sih Om ke Maybe. Betul. Sebenarnya pressure-nya di bawah yes. Cuman di mid-nya tadi yang aku ngeliat juga kayak Rins ini ditekan dengan Okta. Nah di atas juga tadi Dairen kena poke duluan. Mhm. Makanya ini berarti ya sebenarnya dari Dewa juga mereka kalau level 4 duluan terus mereka dapetin first blood-nya aja deh. Turtle-nya itu bisa kepegang langsung jauh.
Karena mereka pakai hero nabrak juga kan. Alpha, Spare of Alpha-nya dia. Belum lagi nanti kalau sudah 10 kill, Raven of Frost-nya menyala. Tuh, Beuh, ini pakai skin yang itu ya? iya kan? Pakai dong. Yang legend ya? Legend 10 kill. Legendary. Tapi Betul. untuk duel Rookie of the Week-nya juga ya. Melihat secara laning phase, itu dia laning yang memang kuat dari Toy itu sendiri. Ini benar-benar kebuat dari Haritnya lumayan harus ngalah. Iya, mau gak mau. Di early game apalagi Harit juga baru saja kena nerf ya. Ya, yang terakhir ini dari patch yang terakhir. Cuman kita melihat juga Harit masih cukup powerful ternyata buat Haritnya. So let's see lah untuk duelnya. Kalau Granger kan bisa bilang, Granger ini meskipun kena nerf, kan yang di nerf ini buat backdash-nya dia sama buat range-nya dia ngedash kan. Kan dia hero belakang. Ya udahlah. Pasrah kalau udah kena hit ya udah mau gimana. Yang penting dash-nya masih ada. Dash-nya masih ada benar. Nah, Cuman itu. kalau mau tembus dinding dia kayak Lukas, harus nempel. Kalau kemarin kan bisa agak lebih ada jaraknya sedikit. Sabar teman-teman. Ih, tapi di sini mereka luar biasa loh, terdengar kali ya. Gimana semangat-semangatnya dari para Kingdom dan juga anak dewa. Tapi ya, balik lagi kalau bicara tentang adanya keseimbangan team fight ya. Main hero front to back dari dewa tapi kuat juga Kate-nya. Ya, ini Dewa yang harus diwaspadain ya. Itu pasti kombinasi antara Alpha Matilda. Karena Alphanya kalau lompat, orang-orang biasanya miscalculate. Dalam artian dia lompat, oh ini bisa tumbang, ada efek shield. Begitu shieldnya selesai ditarik ke belakang. Terus dia punya regen dari War Axe-nya nanti. Berarti tinggal kesepakatan ya. Ini siapa yang Tinggal mau... kesepakatan. Iya, baik. siapa yang mau maju bareng sama Matildanya? Mau Iya. main bareng Ray atau mau main bareng sama Res? Betul. Aku lupa sih tadi Resnya pakai... Pakai Phobius. Nah, dia pakai flicker. Berarti Flicker aman, ya? dong? Aman dong berarti. Aman ya, berarti Aman. harusnya Mainnya sama Red. janjiannya biasanya ada kembangnya di situ enggak ya? Iya. Oh iya. Kembang. Ada Biasanya kalau Angela tuh, Bahaya tuh kalau oh udah... kayaknya aku aja ya. Iya, kalau ada kembangnya pokoknya sudah kuincer nih, yang mana nih. Angela yang mana nih. Biasa jadi buy one get one. Iya. Pasti dapat 1 tuh, 2 lah minimal lah. Ya berarti untuk RRQ ya mereka harus benar-benar memanfaatkan sisi power dari badangnya itu sendiri sih. Untuk gimana caranya nge-punish hal tersebut. Ya, saya bisa banget. Halo, Halo. Bibi. Ada Bibi. Keren. Oh, kacanya rare kill. Kacanya loh. Mengkilat, Sarangin. Mengkilat banget tadi tuh ya. Ayo Dewa win biar ditraktir ice cream sama Cipelin. Ke orang emang ya, bukan nama lu ya. Bener ya. Bener ya. Oke. Oke, Dapat es asik. krim. Es krim. Es krim. Dapat es krim. Sama Apa lagi? kamu aja setia, apalagi sama Rarkyu. Waduh. Berarti kalau misalkan cari yang setia itu Kingdom. Kingdom, berarti Kingdom Stian ya. Heeh. Kingdom Stian ya. Setia bener ya. Bener ya, Kingdom Setia ya. Bener ya. Ini apa lagi? Ubur-ubur kan lele. Cakep Le, Nah, ada bukan ya? kelihatan belakangnya. Ya wes kalau gitu, Marshall Gary sudah memanah dan kita berangkat lagi menuju ke line of Nah, down. itu dia, kembali lagi di menit yang pertama memang belum terjadi adanya baku hantam yang terlalu gimana ya. Masih ketahan juga, belum first blood sejauh ini. Yep. Dan ini takutnya karena Idom pakai sprint juga kan. Memang dia bisa kabur, tapi untuk jangka panjangnya di depan nih. Nah, udah mulai terdengar ya. Oke, Setup ini dia. di area turtle. Setup di area turtle-nya sudah terdengar seperti berada di 18 tapi sekarang. Oh, Dendaya bisa berhasil mengamankan di mana first blood pun berhasil diamankan. Setsujin mulai mengganas bahkan Nocta menjadi korban kedua tapi tidak cukup satu. Triple kill, 3 point shoot for Setsujin. wow, keuntungan yang begitu banyak dan apalagi kita tahu Om Alpha, kontes objektif yang harusnya bisa jadi power untuk dia, ini kalah. Yap, ini adalah awal keruntuhan untuk draft yang dipakai dengan Dewa. Waduh, Di mana mereka harus bisa menang, pegang lah minimal buat turtle yang pertama. Tapi kalau mereka gak dapetin turtle-nya, oke mereka harus bisa kabur. Tapi tadi ternyata mereka tersapu dengan 4 hero sekaligus. yes. Jadi cukup menggulung sebenarnya di early game. Jadi ya kategori snowball bisa kita sematkan dulu sementara waktu ya. Iya. Buat RRQ tinggal bagaimana mereka berlari lebih jauh lagi. Wah mahal sih sebenarnya ini yang dimiliki sama Rarky di 2 menit pertama ini. Mereka dapetin 4 poin kill, mereka dapetin turtle dan bahaya juga ya Alpha under kayak gini. Dan talent prediction
Ya. Wow, 2-0 serempak semua kecuali Papulung yang ke Dewa. Ya. Papulung. Ini orangnya, ini orangnya ini ya. Ngapa sih? Ini orangnya ini ya. Pak izin pulang ya. Jangan. Izin pulang dulu. Boleh. Tapi ya pressure lagi-lagi Sutsujin. Yap, dan bagian bawah coba lihat. Sedikit lagi dan berhasil. Sutsujin kembali mendapatkan poin keempat. Tapi dikejar ternyata masih ingin lebih. Masih terkepung. Tapi untungnya Mueza bisa lari. Diusir ya, seenggaknya dari Toy-nya juga bisa dapetin full plating Om. Yap, ini sangat full sekali dan lihat bahkan Okta yang berusaha untuk maju ke bawah. Udah, Di pressure rubuh langsung. itu di bawah udah. Ya, dan Toy bahagia banget ya Toy. Full. Happy ya dia. Happy dia. Happy di sini udah terlihat ya bagaimana 3.600 combo dan bahkan Yap, dan sekarang Idok masih bisa kabur keuntungan dari Hilda. In and out yang sangat lezat. there's a heal in Hilda. Jadi susah banget pastinya untuk ya kepanis kayak tadi. Apalagi dalam keadaan yang lumayan tertinggal sekarang. Ya, sebenarnya poin minusnya dia tipis ya karena bawain sprint. Tapi poin plusnya kalau sampai dia dikejar seperti tadi, dia bisa langsung kabur. Dia Jadi bisa ada rumput. benar ada Source Steal yang terbuang dari lawannya karena nggak bisa instant burst. Wow, berani banget tapi coba lihat ada Shadow Kill dikeluarkan. Dan Ray pun menjadi korban tepat di depan dari area turtle yang sangat mereka inginkan. Bahkan Spear of Alpha juga nggak nyelamatin Ray loh. Waduh, mereka terkepung, mereka nggak bisa, bahkan mereka masih memaksakan keadaan, tapi Idok ya. Sutsujin. Untuk kali ini berhasil langsung diamankan, lebih Sutsujin dia. Mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam, Okta pun harus bisa kabur dan untungnya selamat. Oke. Oh, itu dia tembakan jarak jauh. 3-point shoot sebenarnya ya. Tapi nyaris bisa menumbangkan Mueza. Lagi-lagi Toy-nya yang di-enable nih Om. Ya, Toy enable punya Skypierce juga. Berarti item kedua buat Toy yang selesai tadi. Wah, ketahuan dong pressnya, oke. Ada flicker yang memang dikeluarkan, sebuah insting yang begitu baik tadi dari pemain-pemain RRQ. Oh, di-cancel. Wah, dipanah lagi, nggak bisa pulang Dairan. Memantau dari kejauhan, sebentar sekarang Resya menjadi menu pembuka untuk Toy. Iya, itu tadi mau recall harusnya ya. Kena tembak juga. Sehingga akhirnya mencoba untuk bertahan tapi cukup sulit. Sementara ini semuanya udah mulai dikuasai nih sama RRQ. Wah, Dewa bermain seperti tanpa arah karena mereka pun dipaksa untuk bisa Uh-oh. bertahan mati-matian, tapi Wezanya Oh. ditembak rebound. Rebound berhasil diamankan tadi oleh Asis ya, Rins. udah di-assist ya padahal ya. Iya. Tapi ini lumayan pusing sih kayaknya Dewa United karena kan udah semenjak turtle pertama mereka udah bingung ngomong ngapain. Ya, ini mungkin seperti yang Pak Pulu bilang tadi, mereka lagi hilang arah sekarang. Hilang arah, mereka cuma dipaksa untuk bertahan Om, udah. Ya, mereka mode yang kayak lawan buat apa? Mereka akan merespon apa yang dilakukan. Yap. Dan kita belum lihat mereka bisa keluar ya dari zona seperti karena pressure dari RRQ ini terlalu dalam juga. Ini terlalu masuk semenjak tadi ada 4 poin kill di awal. Dan mereka langsung bisa nge-pressure. Lihat, kalau kita lihat presence dari pemain-pemain RRQ di minimap juga, mereka sudah kuasai segalanya. Dan Dewa, mereka cuma ada di sisi kiri dari minimap. Iya, dan apalagi Visionnya ini udah bisa dipegang banget sama duo mid-nya ini loh, Idok dan Rins. Yep. Sangat-sangat bisa, bahkan bukan cuma sekedar Idoknya. buka Vision. Nah, sekarang itu lihat Idok udah punya informasi, udah rebound kembali, didapatkan namun sekarang ada pertempuran di tengah bahkan Resya pun tidak double kill, tapi Toy kembali lagi mendapatkan sebuah poin, dimana tembak Toy. Itu dia, 4 pemain hilang dari Dewa United. Wah. Inner turret juga udah gak bisa lagi dipertahankan, bahkan ini gapnya udah terlalu jauh di menit ke-6. 8.000. Ya, dan jangan lupa nih, first itemnya Lightning Truncheon loh si Rins. Karena kita tahu untuk splash damage dari Lightning Truncheon juga Resonate. sekarang. Semuanya kena, bukan hanya terbatas dengan 3 hero. Iya, apalagi juga udah cooldown kan. Mhm. The movement. Iya, jadi lebih enak. Wah, Teret. Asik nih, FLX NBA nih bro. iya datang makanya ke sini kan biar Datang, merasakan bro. experience langsung ya. Iya. Seru, tapi ya balik lagi untuk bagaimana 9.000 sekarang udah semakin jauh lagi perbedaan yang terasa. Bahkan ini nggak ada kesempatan buat Dewa keluar dari zona Yap. defense mereka. Nggak bisa dicicil terus-terusan Oke, juga. ada sebuah pergerakan lagi langsung dilakukan, di Shadow Kill langsung dikeluarkan kedengaran 3 player tapi masih bertahan mereka. Terbagi plus ada Flash of the Oasis ya. Yap, waktunya untuk mereka bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Dewa. Masih berputar-putar saja, berada tepat di depan halaman dari Dewa. Oke, benar-benar dikandangin, nggak bisa keluar. Lagi mode defense sekarang untuk Dewa dan mode offense bagi Waduh. RRQ. Tembakan jarak jauh again, Rins off, wow. Oke, masuk ke tembak tadi dari perutnya langsung ya. Maybe harus mundur lagi. Mundur. Nggak bisa.
Yap. Terlalu sakit. Ini meskipun memang ada heal ya, ada Matilda juga yang bisa dipakai. Cuman perbedaan item nih, dan juga glowing one yang selesai buat Rin. Lebih ke cut off lagi ya pakai healnya. Real time victory rate ya, 3664. Kalau ini, kalau dalam keadaan kayak gini kayaknya 80-20 kali ya. Iya. Lu bisa 90 juga lagi dalam keadaan. Sekarang pressure dari Rins juga dari tadi on point banget untuk Iya. Astral Sphere-nya. Tuh 3 poinnya kena terus ya dari tadi ya. Yap. Bener. Wow, 13% saja untuk Dewa. Sementara sekarang ada satu wave minion lagi yang akan membantu mereka untuk bisa membongkar pertahanan Dewa di bagian bawah dan berhasil sudah. Iya. Itu tanpa bantuan Lord sama sekali. Yap. Dan mereka masih terus nih, keep pressuring dari Dewanya sendiri. Sehingga sepertinya untuk Lord yang pertama kalau memang mau diambil dengan Aradio, ini bakal datang tanpa kontes. Ini terlalu jauh sih. Yap. Udah 11.000 makin lagi. Mungkin abis ini bisa di-freeze nih sama Ararki untuk membuat dari pemain-pemain Dewa keluar. Biar mereka Iya. juga makin gak bisa farming om. Ya lihat aja Toynya tuh mainan di purple buff-nya punya Sutsujin ya. Jadi sama-sama saling mengambil purple buff. Mereka bakal datang dengan 2 buff juga karena Lord-nya bakal ada sebentar lagi. Dan Ararki mereka akan secure dengan sangat aman. Gak ada gangguan. Ya aku penasaran sih ini GPM-nya berapa ya. Ini udah lumayan jauh soalnya dan Lord memang terbuka tanpa adanya basa-basi langsung eksekusi. Selesai. Habis. Iya. Beda uangnya 12.000. Wah, 12.000 mah hidup udah bebas mereka. Mau ngapain kek? Udah financial freedom ya. Iya, Tapi financial freedom. harus di bawah menit 10 tapi. Nah, itu. Masalahnya Lordnya juga udah mereka dapetin nih om sekarang. Karena mereka bakal ngawal juga Lord yang udah jalan ke arah bawah. Bahkan udah gak ada base turret. Volley defense juga udah gak ada di base turret tengah dan atas. Nah, ini benar-benar di pressure aja gitu. Yap. Oh, what? Hah? Maybe mendadak menjadi korban saja bahkan dari Lord pun belum sampai di bagian bawah dan ini dia. Masa-masa di mana mereka akan bertahan. Emang Sutsujin boleh setiba-tiba itu Ujin? Tapi sekarang mulai masuk lagi ke bagian bawah tapi Reza langsung ditumbuki dengan Fiskrak tadi udah dikeluarkan oleh Jairan. 4 player bahkan 5 player dari RRQ mereka berusaha untuk bisa menumbangkan langsung. Permainan sangat cepat mereka pertontonkan. Lord sudah masuk dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Lihat Dewa. hidupnya. Sebentar sekarang dari Reznya mencoba untuk bisa mengusir tapi tidak bisa sendirian. Samarfo dibuka tapi terlalu kuat. RRQ di game yang pertama. Mereka diusir masuk lagi ke dalam satu ruangan di mana mereka harus kerja SPJ tapi ternyata untuk kali ini game yang pertama RRQ tidak terbantahkan. What a fast game from RRQ. 10 menit saja. Perbedaan gold yang sangat-sangat jauh. 14.000 kalau nggak salah tadi. Menjadi satu hal yang harus dihadapi oleh Dewa United. Berawal dari bagaimana mereka gagal melakukan adanya kontrol objektif dengan bermain ke arah Alpha. 4 poin kill pertama ini menjadi snowball yang begitu parah. Yang bisa dihadapi juga. Wow, snowball sih. Ini snowball effect yang tidak terhentikan sama sekali ya dari awal dan main bersih dari RRQ Hoshi juga. Tidak membiarkan adanya peluang sama sekali tadi bahkan untuk menabrak balik sekalipun ya. Kita nggak melihat adanya perlawanan gitu loh. Karena instant burst down dengan item difference yang terlalu jauh. Level yang ada, tembakan juga 3 point yang masuk secara terus-menerus. Itu bahkan kombinasinya dapat semua Astral Echo. Buat Shadow gampang buat bisa hit ke satu target. Terjun setujunya. Iya, mau gimana? Mereka mau melakukan team fight. Meteornya aja udah sakit nih Astra Meteor yang milikin sama Novaria ini. Udah kebakar-bakar tuh mereka tuh. Iya, wow. Ampun. Luar biasa ya, game cepet loh, 10 menit. 10 menit. Wah ini kuarter pertama. Kuarter pertama diacak-acak dan gue bisa bilang ya, Dewa kayak tadi di game yang pertama, mereka punya strategi sampai menit 2 doang om. Wah, setelah turtle Setelah habis. turtle udah gak ada lagi apa. Ya, karena mereka Hanya bertahan hidup aja udah. Bertahan hidup, mencoba untuk menetralisasikan, mana tau bisa sampai late game baru. Ternyata enggak ya. Lebih ke ya udah bertahannya. Mereka ditabrak habis menit 2, udah selesai. selesai udah. Tamat ya. Gimana Kalau kita ini yang main kalau keadaannya kayak gitu, Ya. skip kita next game aja. Skip, udah. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Next game. Masih ada next game kok ya. Nah ini berawal dari sini om. Ya, semuanya dimulai dari sini yang kita lihat udah turtle-nya dipegang dengan RRQ. Terus mereka masih nabrak dan mereka masih dapetin 4 lagi yang tersisa dari Dewa. That's it gitu loh. Begitu kita lihat setelah selesai totalan yang di sana, di lini yang lainnya juga, di bawah itu dibantu. Ya. Tarotnya langsung diambil ya kan, ada susunya ke sana. Tim fight besarnya juga dipegang semuanya dengan RRQ. Ya. Dan kita punya MVP, wow. Wey.
Wede, MVP di game yang pertama, agresivitas dari Sun Sujin membawa dirinya berhasil untuk mengantongi 7 poin kill dan 6 assist tanpa tumbang sama sekali. Tanpa tumbang. Itu licin banget loh, Sutsugi juga ya. Karena untuk di awal, sempat kena dark wave memang coba untuk ditempel tadi. Datang dari Res. Bisa masuk, ada Shadow Kill. Iya, pemula Hayabusa sih memang. Bagi-bagi 3 point. Iya, nah ini dia nih. Kalau kita lihat bagian bawahnya langsung diharap juga karena Ararki dan mereka nggak pulang, itu masih ada lagi diterusin waktu ada Okta yang mau lewat. Iya, ini Spiro Malva juga gak selamat, padahal dia udah nempelin ke Skalizer itu ya. Ternyata tidak membantu pun. Sulit ya. Sangat-sangat sulit sekali dan Res bahkan nggak dikasih pulang tadi. Lagi mau recall ditembak nggak jadi. Berarti di sini menjadi Res tidak in peace ya. Iya betul. Gak damai dia gimana? Kenapa Pak Pulung kaget gitu? Saya bingung saya udah ngeliat. Saya kalau dalam posisi Dewa tadi juga Susah gitu saya dari kayak udah salaman kanan kiri saya tadi. Sudah terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Terlalu financial freedom. Sama sebenarnya juga mereka dari Dewa, walaupun memang dari segi teamfight yang kuat ya, tapi CC-nya juga nggak ada nih untuk bisa gimana menghentikan laju dari Tsujin yang terlalu lincah. Iya, itu dia. Benar-benar licin, nggak ada yang bisa pegang ke Sutsujin. Iya. Wah, 10 menit nih. Iya. Quarter di NBA aja ini nggak nyampe. 15 ya kalau nggak salah. 12. Ya. Kalau di FIBA itu 10 menit. 10 menit. 10.36 ya. Tapi kalau kita collab sama NBA nih. Iya. Ini nggak nyampe di quarter udah wah. Wah, Oh ini. Udah. Water break. Water break. masalahnya ini item defense-nya juga susah gitu. Kayak oke lah, maybe ini kita bilang pemain aman, selalu main di belakang. Turret pun nggak aman gitu loh situasinya. Turret gak selamat juga tadi turretnya ditembus-tembusin. Iya, maybe. Wah, 0-3-0 susah juga ya. Iya, itu padahal Toy cuma 3 stack berarti 30 lah letality-nya dia. Toynya udah bebas banget di belakang, boro-boro tadi mau menang tim, mau Ya, paling Toy dapetin ke Toy ya, maju selangkah lebih selangkah aja. ada ini, Udah ada, jadi notif tadi Dewa. ada Diren sama Idok tuh di depan. Iya. Benar, tapi Toy kayaknya fokus untuk ngancurin turret sih ya. Harusnya Ya udahlah urusan Sutsujin gitu. damage to turretnya kenceng dari tadi. Soalnya dia dapetin full plating, pindah lagi dapetin full plating lagi, dapetin turret lagi. Wah, ini sejauh ini yang paling jauh kayaknya. Ini jauh banget loh, 14.000 deh kalau nggak salah gamenya ya. Lumayan sih. Ya di sini maybe benar-benar tidak terlihat ya. Nah, ini Tidak terlihat. Mayday. Tolong. Bahaya soalnya, terlalu bahaya nih. Dengan dominasi total sih di mana Sutsujin 706, totalnya 14. Ya 100% dong. 90 sekian ya. 7 tambah 6, 13. 90 sekian. 13. Wah, Sama ini. sih, Rins juga kan 12. Iya, ini aktif banget ya, tim fight-nya memang dijalankan di porosnya nih. Mhm. Bener-bener jadi playmaker banget dari tadi. Bahkan playmakernya di jungle loh. Ya, jangan lupa juga Idok ini ternyata flex loh. Aku lebih sering ngeliat Dairen sebenarnya yang pakai Hilda kan. Ya biasanya badangnya di room ya. Iya, benar ternyata dibalik sama mereka. Dia mau nguasain visionnya banget sih. Iya. Lebih leluasa untuk jalan-jalan. Dibantuin dari belakang juga sama Rinsnya. Dan ya perbedaan yang ya 14.700 bang. Oh wow. 14.000. 14.700 perbedaan gold. Iya, 14.000. Bahkan gak ada nafas sama sekali. Lord gak ada, Turtle gak ada. Ya, Tarot juga gak kecabut Gak tadi. ada. Susah sih memang. Ya berkat satu momen aja sebenarnya tadi. Satu momen team fight yang sangat rapi ya di Turtle yang pertama. Dan itu sebenarnya adalah kunci kekuatan Akehoshi. Kapan terakhir kita lihat mereka itu lepas di turtle-nya, itu adalah biasanya mereka lagi goyang pasti. Ya. Sampai ke mid game-nya. Dan kapan juga kita ngeliat RRQ main late game. Yap. Hampir jarang Jarang, ya. Jarang bener, banget. jarang. Kecuali ditahan kemarin ya. Nah itu dia, mungkin kalau tim bisa nge-drag sampai dengan late game, atau minimal lo coba deh menang di turtle yang pertama. Iya, dan RRQ juga aku ngeliat sejauh 10 menit 36 detik ini tidak ada mistake-mistake yang bisa dipunish sama Dewa. Iya. Mereka cukup